Oke. Selamat sore Pak. Biasa. Oke. Sama saya mau tahu dulu nama Bapak siapa? Bapak Oto. Jadi sebelumnya dengan Ibu. Ya, dengan Ibu Suci. Sebelumnya kami boleh tahu nggak Ibu namanya siapa? Oh ya, nama saya Ibu Supriyati. Alamatnya dulu belakang BCA sini, jadi Jogja asli. Lahiran tahun 59. Jadi saya kecilnya di sini. Saya memang asli sini, tapi sekarang pindah di Jalan Kalurang, 0 kilometer. Ya, kalau Sebelumnya saya mau tahu nama Bapak siapa? Pak Jio. Pak Parjio. Patio. Nah, pertanyaannya, Bapak tahu nggak sejarah tentang Tugu Jogja? Sejarahnya kan dulu pas itu masih zaman perang ya, jadi belum banyak tahunya. Ibu tahu sejarah Tugu Jogja? Secara singkatnya, Ya. sejarah Tugu Jogja itu ada hubungannya dengan keraton. Kemudian ada hubungannya dengan keraton. Jadi di apa namanya di ceritanya Ya. diawali dari Merapi, Gunung Merapi, terus Tugu Jogja, terus keraton, Ya. Kesultanan Ngayogyakarta, Diningrat, nah terus Kragya. Oke, seperti itu ya. Ya, kalau pengetahuan Ibu, kalau nanya ya, pengetahuan Ibu, itu dulu jalan sini 2 jalur. Jadi ada ke selatan, ada ke utara. Itu pembangunan stasiun kereta api itu belum pembangunan, masih zaman dulu madep ke utara sama ke timur, tapi sekarang ke timur sama selatan. Tuh. Ibu ya, kalau masalah tugu dulu itu tugunya golong gilik, yang sekarang di samping itu loh, samping apa monumen ya, itu ada monumen itu ya, di situ di samping situ dulu waktu kecil itu Ibu juga mainnya sampai tugu, sampai DPR, iya sampai DPR, sampai titik nol dulu. Tengahnya antara jalan itu orang Batam itu tengahnya ada kolamnya, ada air mancur. Iya dulu ada ikannya banyak. Aku kecil kan Ibu, DPR itu juga ada kolamnya, jadi patung Jenderal Sudirman itu di tengah kolam. Itu dulu. Sini juga ada. Sini namanya Hotel Trio. Juga ada permainannya untuk anak-anak. Oh, jadi mainnya sekitar Iya, karena Ibu kan rumahnya cuma belakang BCA. Jadi kalau main mesti ke sini. Jalannya masih sepi, pinggir jalan pohon sawo. Pohon sawo itu banyak, asem sama sawo. Iya, sawo kecil ini seperti ini. Ini ketinggalan ini masih ada. Tuh. Kalau menurut saya Tugu Jogja itu simbol filosofi Jogja. Ya. Sejarah belum tahu Mbak. Iya. Ya, Bapak pernah tahu nggak kalau Tugu Jogja tuh pernah hancur karena gempa? Belum pernah. Oke. Terus Bapak pernah dengar nggak kalau Tugu pernah dibuat sama Belanda? Belum pernah. Apakah Ibu pernah mendengar bahwa bentuk tugu itu pernah diubah sama Belanda? Terus apakah perubahan itu ada maknanya gitu? Kalau perubahan itu ya itu saya yang tadinya colong gilik gitu ya, sekarang dirubah menjadi Yang sekarang gitu ya. Perubahan mana saya kira ya sama saja. Sama aja. Ya sama saja. Lalu Ibu pernah dengar nggak kalau bentuk tugu yang dulu itu pernah diubah sama Belanda? Iya. Iya, itu Ibu pernah dengar nggak? Ada cerita seperti itu? Atau Ibu pernah tahu ini pernah diubah? Enggak, kalau tahunnya Ibu dulu giling golong, giling golong. Jadi giling itu yang panjang itu bulat, yang golong itu di atasnya golong namanya.
Nah, setelah itu dibongkar, nggak tahu kemana, ganti tugu yang baru itu. Ya, dari itu dulu itu anak-anak juga main di sana, soalnya nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya dulu. Jadi anak-anak itu naik ke tugu. Bolong Gilek itu juga lari-larian gitu dulu. Jadi dulu memang baik anak-anak yang Iya kan ibu lahiran 59. Jadi kan gedenya juga di sini. Keluar dari sini tahun 79. Terus kayak Bapak pernah tahu nggak Tugu Jogja tuh pernah diganti bentuknya? Belum pernah sama sekali. Ya sejak dulu gitu. Sejak dulu gitu. Nah, lebih diperbaiki. Lebih diperbaiki. Lebih dipercantik. Tapi karenanya tetap seperti itu. Tidak ada rubah. Ada renovasi aja dulu. Di mana zona tinggiannya itu. Pernah dengernya tuh nggak pernah Mbak Puri ya. Karena kalau selama ini kan mungkin kita cuma tahu oh ini cuma ikon aja gitu. Tapi kita nggak pernah tahu sejarahnya sih atau gimananya. Menurut Ibu, makna dari bentuk dan keberadaan tugu itu apa? Bagaimana? Makna dari bentuk sama keberadaan tugu itu untuk apa? Ya, itu sebagai simbol ya, Sebagai simbol. simbol filosofi. Ya, Simbol filosofi antara yang biasa. itu dengan Oh, oke. ya. Berarti antara kayak penyambung Ceritanya gitu, ya, itu ceritanya. menyambung. Oh, yang menyambung. Ya. Terus menurut Ibu makna dari bentuk dan keberadaan tugu itu apa? Bahasanya kayak Ibu memaknai tugu ini seperti apa? Itu cuma karena monumen Jogja. Oh. Jadi monumen Jogja Iya. itu yang terkenal Tugu sama Vanderburg. Vanderburg. Iya. Itu. Vanderburg itu banyak sejarahnya karena titik-titik Belanda waktu itu. Kalau DPR itu kenangan Jenderal Sudirman. Dan itu dipergunakan untuk gedung. Dari dulu itu DPR itu. Dari dulu. Memang dari dulu. Semenjak ada patung, ada namanya DPR itu juga ada patungnya itu Jenderal Sudirman. Dulu Bu Sudirman itu sering datang. Ya, iya Jenderal Sudirman. Menurut Bapak bentuk Tugu Jogja itu ada maknanya nggak Pak? Ya kalau menurut saya ya ada maknanya tentu. Ada maknanya. Maknanya kayak gimana? Ya maknanya itu kan dari simbol filosofi itu antara Jogja, Keraton sampai Pantai Parangtritis. Maksud Pantai Parangtritis. Belum pernah tahu Mbak. Terus Bapak ngerasa Tugu Jogja ini sebagai simbol budaya atau cuma sekedar kayak ikon wisata? Ya simbol budaya, keduanya ikon wisata. Sekarang kan banyak diminati, banyak yang kesini wisatawan itu. Banyak yang sini gara-gara jadi ikon wisata ya? Iya. Terus pertanyaan terakhir, apakah Tugu Jogja itu lebih terasa sebagai simbol budaya Yogyakarta atau cuman sebagai ikon wisata aja gitu? Sebagai simbol Sebagai simbol budaya Yogyakarta. kebudayaan ya, budaya. Kenapa begitu, Bu? Soalnya ini kan wilayah keraton ya. Oke. Wilayah keistimewaan gitu. Keistimewaan, ya. Ya, jadi apa? Itu tugu itu merupakan simbol filosofi. Simbol Ya, filosofinya. utamanya itu Ya. simbol filosofi. Berarti lebih ke simbol Ya, ke filosofi simbol utamanya gitu. Soalnya ada hubungannya dengan keraton. Ada hubungannya dengan keraton. Berarti kayak menghubungkan semua di wilayah keratonan ini gitu. Iya. Ini kan cuma lingkupnya
tidak luas. Ya, tidak luas. Boleh sedikit itu. Berarti cuma untuk menandai wilayah keraton. Iya, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu Tugu Jogja ini lebih berasa sebagai simbol budaya atau sekedar ikon wisatawan aja? Simbol budaya. Simbol budaya itu sekarang orang mana yang nggak menanyakan tugu. Banyak Ibu yang baik. Jadi kalau orang yang kalau sekarang aja pada orang pada nggak tahu, soalnya kan satu jalur. Kalau dulu 2 jalur, jadi dari stasiun banyak, dari stasiun naik kereta terus jalan-jalan sampai Tugu. Sampai Tugu. Di sini itu hotel dulu, hotel Telu. Sini Pol Damri. Pol Damri dulu. Kalau ABC itu selamanya ABC. Terus menurut apa tuh Tugu Jogja sekarang lebih terasa sebagai simbol budaya atau sekedar ikon wisata? Ya ikon wisata sambil simbol budaya, dua-duanya. Mbaknya melihat tugu ini datang buat kesini. Alasannya melihat, oh ya karena kan kita mau berfoto, mendokumentasikan momen kebersamaan sama sahabat-sahabat aja sih. Jadi untuk menandakan kalau kita udah ke Jogja nih sama teman-teman kayak gitu. Kayak ikonik gitu. Iya, ikonnya.